Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materinya tentang integer programming. Pada sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis sensitivitas pada metode grafik ya gitu ya, pada materi kuliah manajemen sains yang sudah kita lalui. Oke, integer berarti nanti kita akan bahas terkait dengan apa? Hasil yang datanya berupa bilangan bulat. Karena ini apa? Integer. Nah, ini yang akan kita bahas. Selama ini yang kita bahas adalah hasil atau solusi yang uh, hasilnya bisa jadi real. Real dalam hal ini adalah misalnya ada koma dan lain sebagainya. Tapi pada kasus ini nanti kita akan bahas tentang solusi dari integer programming yang merupakan bilangan bulat. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah tadi ya sebagai prolog tadi saya sudah sampaikan linear programming yang kita bahas sebelumnya itu menghasilkan variabel yang berupa pecahan atau bisa dikatakan real. Padahal untuk beberapa kasus itu memerlukan hasil yang bulat, katakanlah misalkan baju. Nah gitu. Kalau produksi X1 baju, X2 misalkan celana, yang kemudian dihasilkan baju yang misalkan 10,5 potong gitu ya, 10,5. Nah, sebenarnya berapa nilainya kayak gitu. Dan ini dihasilkan 9,75 misalkan. Nah, berapa sebenarnya ini nih nilainya? Dibulatkan ke atas, ke bawah, atau ada cara yang lain ya, kayak gitu. Nah, maka ada beberapa kasus yang seperti ini itu belum langsung bisa diterapkan gitu. Maka diperlukan metode lain yaitu metode integer programming yang nilainya nanti merupakan bilangan bulat. Nah, beberapa contoh kasus nantinya misalkan investasi, beli rumah. Nah, beli rumah kan ya nggak mungkin dalam bentuk pecahan. Kemudian merencanakan produksi. Nah, produksinya berupa barang berarti harus dalam bentuk bilangan bulat. Kemudian pemilihan lokasi, dibangun atau tidak dan lain sebagainya. Karena nanti di integer programming ada beberapa jenis. Nah, misalkan ada sebuah kasus selain di atas sudah dicontohkan bahwa X1 itu 6,67 dan X2 itu 15,73. Maka kalau dibulatkan ke atas, ini kira-kira bisa nggak? Melanggar sumber daya nggak? Nah, kayak gitu. Nah, secara otomatis, secara penyelesaian tentunya dibulatkan ke atas ini nggak bisa, nggak kayak matematika gitu ya. Kalau dibulatkan ke atas tentunya dia nanti akan melanggar sumber daya. Jadi solusinya nggak bisa dibulatkan ke atas. Tapi kalau dibulatkan ke bawah, apakah nilai solusi itu selalu itu? Nah, ternyata nggak juga. Jadi nilai solusi itu nggak selamanya nilai itu. Bisa jadi nilai lain ya. Misalkan nggak 6,15 ternyata, tapi misalkan adalah 7 atau 14,7 kalau misalkan mungkin kayak gitu ya. Atau yang lainnya. Nanti tergantung fungsi tujuannya juga. Misalkan seperti itu. Walaupun bisa jadi hasil solusi itu adalah hasil pembulatan ke bawah. Tapi caranya nggak langsung dibulatkan ke bawah. Nah itu yang perlu dipahami. Oke teman-teman. Maka dalam integer programming nanti akan menghasilkan solusi integer ya. Dan tetap memenuhi batasan. Jadi tidak melanggar batasan. Sehingga kita bisa artikan bahwa integer programming itu adalah sebuah model matematis yang di sana merupakan linear programming yang ada tambahan batasan berupa variabel yang nilainya harus integer. Nah, jadi secara umum bisa kita pahami bahwa integer programming itu sebenarnya kayak linear programming, hanya saja akan ada batasan variabel bahwa nilainya itu harus berupa integer. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kemudian kapan integer programming itu digunakan? Ya, ada beberapa kasus misalkan
untuk produksi, bahan baku, investasi, kemudian membeli, sewa, dan lain sebagainya nanti bisa menggunakan model integer. Nanti bisa kita contohkan beberapa model integernya. Kemudian tipe integer itu ada beberapa hal, ada pure integer programming, mungkin ada istilah lain juga ya, ada mixed integer programming, juga ada 01 integer programming. Nah, kalau pure berarti semua variabel nanti, keputusan nanti harus berupa integer. Kalau mixed berarti bisa integer dan salah satu variabelnya boleh real. Nah, kayak gitu. Kalau 01 ya semua variabel keputusannya nanti 0 atau 1. 0 itu biasa menunjukkan oh dibangun, tidak dibangun kayak gitu. Ini variabel semacam keputusan untuk membangun sesuatu, membangun atau tidak, nah, gitu. Itu tipe-tipe integer programming. Oke teman-teman, pada kasus ini nanti apakah linear programming yang optimal itu lebih baik dari integer programming yang optimal? Nah, kita lihat konteksnya ya. Apakah integer programming yang optimal? Integer programming yang optimal tidak lebih baik dari linear programming yang optimal. Kenapa? Berarti ini sudah dijawab ya, bahwa nilai integer programming itu tentunya nanti dari nilai Z itu akan lebih kecil dari nilai Z-nya. Antara integer Z dari integer programming itu lebih kecil dari Z daripada linear programming. Itu jelas, karena nggak bisa dibulatkan ke atas, pasti ke bawah. Maksudnya nilainya di bawah linear programming kayak gitu, walaupun nggak langsung bisa dibulatkan ke bawah kayak gitu. Dilihat dari nilainya tentunya tidak memang tidak lebih banyak atau tidak lebih optimal ya, tapi dari segi fungsionalitas atau fungsi ketika memang dibutuhkan yang nggak pecahan ya, maka integer programming ini menjadi solusinya. Ada beberapa teknik penyelesaian dalam integer programming, yaitu misalkan Brand and Bounds. Cara ini efektif ya untuk mendapatkan solusi, di mana tahapannya dimulai dari semacam simplex. Nah, kita pelajari, kemudian ketika sudah dapat nilai pecahan, baru dibawa ke percabangan. Mana nilai-nilai yang kemudian bisa memberikan integer programming yang optimal. Kemudian juga ada grafik dan ada solusi komputer. Pada kasus ini kita akan bahas tentang solusi grafik untuk integer programming. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ini adalah contoh integer programming. Ada fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 plus 2x2. Kemudian ada batasannya bahwa 2x1 plus x2 kurang dari 4. Kemudian x1 plus 3x2 kurang dari 5. Kemudian x1, x2 itu berupa integer, nah kayak gitu. Nah, maka caranya sama. Dari kasus ini kemudian dibuat apa? Dibuat dibuat grafik, nah kayak gitu. Nah, mana grafik x1, x2-nya? Ini grafiknya, hasilnya tadi dapatkan seperti ini ya. Maka ketika ini dibagi mana yang pure, mana yang mix, mana yang 01, maka dari nilai ini sebenarnya ada nilai daerah ya. Di sini kan daerah yang mungkin atau daerah hasil. Nah, dari daerah hasil ini kemudian kita cari nilai yang integer. Gimana cara mencarinya? Ya, ketika areanya sempit atau ini kan hanya kecil ya, maka bisa semua titik. Tapi ketika areanya nanti sangat luas, misalkan kayak gini, terus kayak gini, dan ini nilainya misalkan sampai 50, ini 100. Nah, ketika kita mulai dari 0,1, 11, 00, itu kan akan sangat banyak sekali nilai titik-titik integer yang ada di sini. Maka kita bisa mulai dari titik-titik yang mendekati garis apa? Batasan ini. Nah, kita coba titik-titiknya. Sini berapa? Misalkan 100,98 gitu misalkan lah ya. Kemudian untuk ngecek dia masuk atau enggak, kalian masukkan ke dalam persamaan tadi. Ketika nilainya masih memenuhi kurang dari, ini kan ada persamaan ya. Nah, ini masih memenuhi persamaan batasan itu, maka dia masih masuk daerah solusi. Nah, kayak gitu.
Nah, ketika sudah didapatkan grafik kayak gini, saya kira tidak perlu dijelaskan lagi bagaimana menggambar grafiknya karena sudah bisa. Maka daerah solusi tadi, yang pure ini yang ini, 0, 0, 0, 1, 1, semuanya adalah berupa integer. Nah, kemudian kalau mix, ya, 1 integer, 1 real. Nah, kayak gitu. Kemudian 01 ya pilih yang 01. Walaupun bisa jadi dalam kasus-kasus ini tidak semuanya nanti diminta nyari ya, atau apa, hanya kasus tertentu saja yang pertanyaan tertentu saja yang sesuai konteksnya saja kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan permasalahan integer programming? Ini sebuah contoh, maksimalkan 4x1 plus 5x2. Kemudian ada dua batasan, 2x1 plus x2 kurang dari 5 dan 2x1 plus 3x2 kurang dari 5 juga. Kemudian dia minta x1, x2 berupa integer. Nah, oh tadi ini sudah ya. Tadi, sorry, ini sudah, kemudian caranya seperti tadi. Nah, yang optimal tadi ketika didapatkan nilai linear programmingnya yang ini, 2,5,10. Nah, dari hasil tadi itu ya, tadi saya jelaskan ini, linear programmingnya dapat ini, Z-nya 10. Tapi ketika dibulatkan ke atas, maka menjadi 3,0, dan ini tidak visible ya, karena melebihi batasan. Kalau dibulatkan ke bawah, dia menjadi 8. Z1-nya, Z-nya menjadi 8. Tapi apakah ini solusi yang optimal? Oh, ternyata tidak. Nah, jadi belum tentu pembulatan itu dilakukan ke bawah. Karena kita cari nilai integer programming yang mendapatkan nilai yang paling tinggi. Nah, dari kasus ini kita masukkan ke dalam fungsi tujuan Z tadi. Nah, maka ternyata yang optimal itu adalah 1,1, di mana Z-nya adalah 9. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Ketika ini belum jelas, nanti kita contohkan teknisnya dalam kasus tertentu ya. Nah, ini kita latihan dari kasus ini, kita selesaikan. Ini adalah Z latihan soal ya. Harapannya nanti bisa, ini loh cara penyelesaiannya. Ada 2x1 plus 3x2 kurang dari 12 dan 6x1 plus 5x2 kurang dari 30. Nah, dari kasus ini kemudian dibikin grafik. Nah, saya kira grafiknya seperti ini. Mungkin kalian bingung ya kalau begini. Kita bikinkan aja. Seperti ini, berarti ini adalah misalkan X1-nya 0, kayak gitu. Maka X2-nya 4 ya. Nah, ketika ini X2-nya 0, maka X1-nya 6. Maka ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman kalau membuat yang proporsional ya. Ini kan kurang proporsional karena kira-kira. Berarti kalau yang ini X1-nya 0, maka X2-nya 6. Kemudian kalau X2-nya 0, maka X1-nya 5. Maka ini sini, ini 6. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, dari kasus ini tentunya kalau linear programming kita ngecek titik-titik ini ya. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kalau di sini kita tidak ngeceknya adalah nilai yang bulat. Misalkan di sini kita bisa melihat nilai itu adalah 6, sorry. Sini tadi adalah berarti 5,0. Nah, 5,0. Maka kita bisa bikin kayak gini. Nah, kita petakan ini X1 berapa, X2 berapa, kemudian Z. Misalkan mulai dari sini. Di sini adalah 5,0. Nah, ketika ini 5,0, maka dimasukkan ke sini hasilnya adalah 3,5. Nah, kayak gitu. Dimasukkan ke fungsi tujuan. Dimasukkan ke sini ya. Yang selanjutnya misalkan 41. 41 itu masuk enggak ya, kalian masukkan ke sini. 41.
Nah, 41 dimasukkan ke sini. Oh, ini 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 12 masuk. Tapi 4 kali 6, 24 tambah 5, 29. Oh, masih masuk juga. Berarti 41. 4 kali 4 berarti ini adalah 28. 28 tambah 6. 28 tambah 6 berarti 34. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian berapa lagi nilainya? Oh, misalkan 4,2. 4,2 jelas nggak masuk ya. Kemudian 3,2. Misalkan kayak gitu. 3,2. Nah, 3,2 ini 3. 3 kali 2 ini 18, ini 28, ini masih masuk, ini 36, ini juga masih masuk, dimasukkan ke sini ini 14 ditambah 12. Sorry, 21 ditambah 12. Ini 33, nah masih masuk juga, nah kayak gitu. Nah, kemudian nilai selanjutnya misalkan 3,2, ini 3,3 misalkan, 3 ini 15, 3 sudah nggak masuk. Nggak masuk ya 33 berarti bukan daerah solusi. 32 sudah, 23 misalkan 23, 23 masih masuk ya. 23, 94. Oh, 23 nggak masuk ya. 23 nggak masuk karena ini lebih ya, untuk yang ini lebih. Nah, misalkan kemudian adalah 14 yang tentunya nggak masuk ya, 14. Kemudian adalah 04 misalnya kayak gitu. 04 ini adalah 24. Nah, dari kasus ini belum identifikasi total semuanya ya. Nanti teman-teman bisa identifikasi lain. Dari kasus ini misalkan dapatnya nilai optimal adalah 35. Maka solusi integer dari kasus ini adalah 5,0, di mana hasil optimalnya adalah 35. Kita lihat solusi sebenarnya. Nah, benar, yang didapatkan sini setelah membuat ternyata hasilnya juga 35. Maka hasilnya adalah ini sama ya, teman-teman sudah jelas ya dari situ ya. Nah, cara pengerjaannya seperti itu, teman-teman. Ketika ini sudah ada fungsi matematiknya ya. Tapi ketika nanti belum ada fungsi matematiknya, teman-teman juga memulainya dari bagaimana merubah dari kasus ini ke dalam model matematiknya. Oke teman-teman, saya kira itu ya. Ini latihan. Kalau pakai cara yang lain, nanti sudah kelihatan linear programming-nya solusinya berapa, kemudian integernya berapa. Ini kalau pakai aplikasi. Contoh-contoh yang lain seperti ini teman-teman, misalkan milik toko, merencanakan perluasan mesin, keuntungan 100, 150, kemudian anggaran yang 440.000 dolar, kemudian tersedia 200, tempatnya 200 dan lain sebagainya. Dari kasus ini adalah semuanya harus integer karena mesin bubut dan mesin cetak itu tentunya nggak boleh pecahan. Nah, maka kayak gitu. Berapa sih mesin cetak dan mesin bubut yang harus dibuat dalam kasus ini? Maka seperti ini kasus-kasusnya, nanti ada model seperti ini. Contohnya ya, ini masih bisa digunakan pakai grafik saya kira. Ini tadi fungsi tujuannya, ini tadi modal harga tadi batasan, ini tadi batasan tempatnya. Ini adalah jumlah mesin cetak dan mesin bubut yang harus dibuat. Nah, kayak gitu contohnya. Maka grafiknya hasilnya seperti itu, didapatkan solusi 4,6. Nah, kayak gitu. Ini kalau pakai aplikasi. Kalau nggak pakai aplikasi caranya seperti tadi. Di titik-titik ini, titik-titik kritis ini, kalian cek nilai integernya kayak gitu ya, solusi integernya. Kalau 01 misalkan sebuah dewan kota fasilitatif fasilitas rekreasi yang didirikan di kota tersebut adalah lapangan tenis, lapangan atletik, gelanggang olahraga, kemudian dewan ingin memfasilitasi yang maksimalkan penggunaan harian. Jadi fungsi maksimal itu belum tentu uang ya.
Karena di sini maksimalnya adalah apa? Penggunaan harian. Berarti fungsi maksimal ini lebih pada ini. Berapa sih yang mampu menampung orang paling banyak? Nah, kayak gitu. Yang menampung orang paling banyak yang akan dibangun. Nah, kriterianya tadi terkait biaya, kemudian lahan. Nah, dari sini kemudian lahan yang tersedia sekian gitu ya, anggaran yang tersedia sekian, berarti ini menjadi batasan. Nah, ini kemudian kolam renang dan lapangan tenis berada di tempat yang sama, maka hanya akan didirikan satu dari dua fasilitas ini. Ini juga merupakan batasan ya, karena nggak bisa dua-duanya, harus salah satu. Nanti kalau dibuat model jadinya kayak gini teman-teman. Ini model-modelnya, ini fungsi tujuannya tadi ya, terkait banyaknya orang yang bisa ditampung. Ini batasan terkait biaya, ini batasan terkait luas, ini tadi batasan bahwa tadi kolam renang dan lapangan tenis itu hanya akan dibangun satu. Maka X1 plus X2 kurang dari sama dengan 1. 1 artinya didirikan dan 0 itu tidak perlu didirikan. Nah, kalau kayak gini berarti sudah pakai aplikasi teman-teman. Nanti waktu simulasi akan kita ajarkan atau kita latih. Nah, nanti ketika data ini diinput ke aplikasi hasilnya sudah seperti ini. Oh, ternyata yang dibangun adalah X1 dan X3. Maka yang dibangun adalah kolam renang dan lapangan atletik yang mampu menampung 700 orang per hari. Nah, kayak gitu. Ini adalah contoh 01. Nah, tadi kan ada 3 jenis ya. Ada 01, ada pure atau total, dan satunya adalah campuran. Nah, kayak gini. Ini teman-teman yang mungkin dalam sebuah kasus perlu kita amati bahwa misalkan seorang pengusaha kelebihan uang ya, namanya pengusaha. Uangnya ya bisa jadi berlebih ya. Dan akan diinvestasikan pada 3 alternatif, yaitu kondominium, tanah, obligasi. Kemudian dia ingin menginvestasikan uangnya agar punya pengembalian terbesar, nah kayak gitu di akhir tahun. Ini harga, batasan harga ya. Kemudian ini batasan uang yang dimiliki. Ini total keuntungan. Tapi ini yang perlu kita cermati, ketersediaan. Ketersediaan ini bisa nggak ini dijumlah? Nah, kayak gitu. Ini nggak bisa dijumlah teman-teman. Karena apa? Satuannya berbeda nah, kayak gitu. Atau kamu dulu mungkin pernah belajar ya, apel tambah tomat, 2 apel tambah 3 tomat berapa? Ya 2 apel tambah 3 tomat. Nah, kayak gitu. Nggak bisa 5 apel tomat kayak gitu ya. Termasuk di sini, sehingga ini masing-masing menjadi fungsi batasan. Ini jadi fungsi, ini jadi fungsi, ini jadi fungsi batasan, termasuk apa? Nah, ketersediaan uang ini menjadi fungsi batasan. Nah, ketika dijadikan fungsi batasan nanti akhirnya menjadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini nanti ini juga nggak bisa diselesaikan pakai grafik ya teman-temannya. Bisa tapi nggak bisa karena ini pakai sampai X3 ya. Maka pakai aplikasi tadi atau pakai komputer. Ya, maka solusinya nanti teman-teman ini ada X2 sama X1. Nah, tanah kan boleh real. Maka di sini kita harus identifikasi mana sih yang boleh kondominium. Kondominium itu apa? Apartemen lah kayak gitu. Nah, kemudian tanah, apartemen tentunya harus bulat, kemudian tanah, kemudian obligasi tanah itu boleh real ya, karena beli 1,5 hektar boleh kayak gitu. Kemudian obligasi surat ya tentunya harus berupa integer. Nah, itu teman-teman untuk contoh-contoh kasusnya sudah ada 3, harapannya bisa apa menginspirasi kalian ya untuk contoh solusi penyelesaian dalam integer programming. Ini ada 2 soal untuk tugasnya, silakan diselesaikan pakai integer programming. Yang pertama ini langsung menyelesaikan, selesaikan dengan integer programming dengan batasan ini. Ada 2 batasan ya, 3 batasan. Silakan nanti di-upload di penugasan di e-learning. Kemudian yang kedua adalah ini. Kalian diminta bikin formulanya dulu, setelah itu kalian tentukan hasilnya, kemudian kalian diminta mengcompare ya antara hasil pembulatan dan tidak itu seperti apa. Atau kan
Ya, ini hasilnya dan hasil pembulatan itu, hasil ini sama nggak dengan hasil pembulatan ke bawah. Nah, kayak gitu. Rounded down solution. Oke, teman-teman. Saya kira itu ada 2 kasus. Ini materi untuk integer programming. Harapannya kalian paham. Kalau belum paham, silakan nanti bisa tulis pertanyaan atau komentar di video ini. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.